Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yakub dengan NIM 0531476623. Adapun tugas video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi mata kuliah materi kurikuler fisika sekolah menengah. Pada tugas berpraktik 3 ini, saya akan coba menjelaskan mengenai radiasi benda hitam dengan analisis konsep dasar, kemudian eksplorasi matematisnya, kemudian implementasi pada era modern untuk radiasi benda hitam tersebut. Kemudian kita akan masuk ke konsep dasar. Sebelumnya, mohon maaf, saya keterbatasan device, jadi tidak bisa memunculkan file presentasinya, ya. Jadi konsep dasar ini, yang pertama kita akan memahami fondasi awal lahirnya teori kuantum modern melalui karakteristik penyerap radiasi elektromagnetik yang sempurna. Biasanya ini dimiliki oleh benda hitam, maka kita anggap sebagai radiasi benda hitam, ya. Apa sih benda hitam itu? Maka kita masuk ke definisi benda hitam, gitu ya. Apakah benda hitam selalu berwarna hitam? Ya, belum tentu definisi benda hitam berwarna hitam. Tapi benda hitam berwarna hitam kalau diambil dari definisi perkatanya, ya, itu sudah benar, ya, benda yang berwarna hitam. Tapi dalam fisika, benda hitam atau disebut juga dengan black body adalah entitas teoritis ideal yang menyerap seluruh radiasi elektromagnetik yang mengenainya tanpa adanya refleksi. Maksudnya adalah jika suatu sinar mengenai benda hitam, maka benda hitam itu akan menyerap cahaya matahari tersebut dan tidak akan memantulkannya kembali. Seperti itu maksudnya, ya. Jadi secara fisik, rongga lubang hitam merupakan visualisasi terbaik, ya. Itu sebagai contoh. Jadi cahaya yang masuk akan memantul tanpa batas di dalam rongga dan akan diserap sepenuhnya. Jadi maksudnya cahaya itu masuk ke dalam benda hitam tersebut dan benda hitam itu seolah-olah memiliki rongga dan kemudian cahaya tersebut terjebak di dalam rongga tersebut sehingga kita pahami benda hitam tersebut tidak merefleksikan, ya, atau tidak memancarkan kembali daripada cahaya elektromagnetik tersebut, gitu ya, seperti itu. Kemudian kita masuk setelah kita ketahui apa benda hitam itu, ya, kemudian kita masuk sifat-sifat apa yang dimiliki oleh benda hitam tersebut, gitu ya. Yang pertama, tentunya yang pertama absorber sempurna atau penyerap yang sempurna, seperti tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi benda hitam tersebut mampu menyerap semua spektrum radiasi elektromagnetik tanpa memandang frekuensi. Jadi sudut memandang frekuensi, kemudian sudut pancar, ya, ataupun panjang gelombang yang masuk ke dalamnya, gitu ya. Berarti yang pertama adalah sifat utama benda hitam. Yang pertama absorber sempurna, berarti yang mampu menyerap secara sempurna, gitu ya. Dengan pemahaman di awal tadi bahwa benda hitam tersebut memiliki rongga dan rongga tersebut menjebak menjebak cahaya atau elektromagnetik di dalamnya, gitu ya, sehingga dia tidak memancarkan kembali, gitu ya. Kemudian yang kedua, sifat keduanya adalah emitter sempurna, gitu ya. Jadi ketika benda pada suhu tertentu dia memancarkan energi secara maksimal ke seluruh spektrumnya, ya, tentunya spektrum gelombang, ya, murni hanya dikontrol oleh temperatur mutlaknya, itu 0 derajat Kelvin biasanya temperatur mutlak daripada suhu tersebut, ya. Untuk memahaminya kita masuk ke penjelasan secara matematisnya, gitu ya.
Jadi hukum-hukum yang berhubungan dengan eh, benda hitam tersebut, yang pertama kita hukum krusial mengukur intensitasnya, kemudian pergeseran spektrumnya, kemudian dan lahirnya teori kuantisasi energi, gitu ya. Jadi yang pertama kita masuk ke hukum Stefan Boltzmann, ya, di mana nanti formulasi intensitas energi adalah dinyatakan bahwa daya total yang dipancarkan persatuan luas, ya, permukaan berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Ya. Jadi persamaannya mungkin kalau kita tulis I sama dengan E dikali sigma dikali T pangkat 4, gitu ya. Di mana sigma adalah konstanta Boltzmann-nya sekitar 5,67 kali 10 pangkat minus 8, ya, minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4, dan E-nya adalah tingkat emisivitasnya, gitu ya. Dimana T pangkat 4 tadi merupakan proporsi daripada suhu mutlak tersebut, gitu ya, untuk T pangkat 4-nya. Jadi kalau untuk tadi yang E-nya tadi emisivitas, ya, E-nya itu emisivitasnya, ininya ya. Jadi yang pertama, di mana konstantanya merupakan konstanta Boltzmann-nya tadi, ya. Sekitar tadi 5,67 per 8, ya. Kemudian untuk sigma-nya tadi konstanta Boltzmann, kemudian E-nya tadi emisivitas, ya. Gitu. Tingkat emisivitasnya, kemudian T pangkat 4-nya merupakan proporsi suhu mutlaknya atau suhunya biasanya dalam Kelvin, gitu ya. Jadi itu bentuk daripada intensitas energinya, gitu ya. Kemudian ada persamaan selanjutnya, yaitu hukum pergeseran Wien. Di hukum pergeseran Wien, biasanya dia untuk mengukur pergeseran daripada spektrum cahaya tersebut, ya. Karena ini berhubungan dengan benda hitam, ya. Jadi kita pahami sebagai semakin tinggi suhu suatu benda, panjang gelombang puncak pancar energinya, gitu ya, akan bergeser menuju ke area yang bernilai lebih pendek, gitu. Jadi kalau kita bayangkan berarti benda panas, ya, kalau dipanaskan awalnya merah, kemudian oranye, kemudian akan putih, gitu ya. Itu pergeserannya. Jadi kalau ambil setelah itu kita masuk ke persamaan relatifnya. Persamaan relatif berarti kan hubungan timbal balik sebanding terbalik antara panjang gelombang, yaitu sigma, ya, sigma max, panjang gelombang maksimumnya, gelombang maksimum, dan suhu mutlaknya dikali dengan T-nya, dirumuskan sebagai berarti C-nya adalah nilai konstanta C-nya, ya, sekitar 2,898 dikali 10 pangkat minus 3 M Kelvin, meter Kelvin, ya. Jadi panjang gelombang maksimumnya meter, dikali T-nya adalah suhu mutlaknya, ya, dalam Kelvin. Berarti nilai C-nya seperti itu. Persamaan C-nya adalah persamaan untuk hubungan antara timbal balik berbanding antara panjang gelombang dengan maksimum suhu mutlak, ya. Jadi C sama dengan lambda maksimumnya dikalikan oleh T-nya, untuk C-nya. Kemudian masuk ke, setelah itu kan pasti akan muncul lahirnya mekanika kuantum. Di mekanika kuantum itu kan solusi katastrofnya ultraviolet, ya. Jadi itu ditemukan oleh Max Planck. Dia berhasil memecahkan ketidakcocokan teori fisika klasik dengan membuktikan bahwa energi dipancarkan dalam paket diskrit atau kuanta, ya. Persamaannya NHF itu, ya. Berarti kan gitu. E-nya merupakan energinya, ya. E dikali oleh N, gitu. N dikali H dikali oleh F, gitu. Dia persamaannya NHF kalau untuk konstanta Planck-nya, gitu, ya. Jadi E-nya itu energi, ya, biasanya itu kan tadi E sama dengan N dikali A dikali F. E-nya merupakan energi, kemudian E-nya, ya, N-nya adalah bilangan bulatnya, N-nya, kemudian untuk H-nya konstanta Planck, ya, sekitar 6,6256 kali 10 pangkat
10 pangkat min 6 ya. Oke. Kemudian H-nya tadi adalah cos, hanya constant plane-nya ya, udah. Biasanya adalah frekuensinya, gitu ya. Jadi untuk solusi ke atas properti adalah E sama dengan energi sama dengan N dikali H dikali M. Ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke penerapan modernnya. Jadi salah satu tujuan daripada aplikasi bedah hitam itu pertama untuk apa? Jadi aplikasinya untuk teknologi mutakhir ya, kekinian ya, berbasis radiasi termal benda hitam dalam dunia industri, kemudian dalam sains hingga kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Berarti dalam sebuah persamaan pasti di dalam fisika sebuah persamaan pasti sebuah kondisi itu bisa kondisi atau sebuah persamaan atau formulasi atau penemuan baru itu berguna untuk kehidupan. Tentunya buat apa? Yang pertama, untuk teknologi berbasis radiasi. Untuk teknologi berbasis radiasi biasanya ini digunakan oleh pesawat pembom jet tempur ya. Itu dengan menggunakan pendeteksi alat suhu tubuh. Kalau di dalam perang berarti dia untuk mencari musuh ya, di mana musuh bersembunyi gitu ya. Maka dia akan mendeteksi keberadaan musuh dengan cara termalnya dia, mencari pencitraan termalnya. Jadi mendeteksi pancaran inframerah dari panas tubuh ya untuk aplikasi kesehatan. Ya. Selain militer bisa juga kesehatan juga, kesehatan dia untuk detektor di malam hari ya. Kemudian masuk bisa juga untuk astrofisika kosmik ya. Jadi mengukur temperatur bintang jauh melalui spektrum panjang gelombang pancarannya secara jarak jauh gitu ya. Kan kalau kita tidak memungkinkan mengukur secara langsung dari jarak bintang ke bumi gitu ya. Maka digunakanlah konsep astrofisika kosmik gitu ya. Dengan cara mengukur temperatur jauh bintang jauh melalui spektrum panjang gelombangnya melalui pancarannya secara jarak jauh gitu ya. Kemudian bisa juga digunakan pada pirometer industri. Biasanya untuk mengukur suhu tinggi cairan logam cor ya tanpa melakukan kontak langsung menggunakan sensor warna WIN ya. Kalau kita menggunakan secara langsung kan dikhawatirkan akan bisa melelehkan tubuh ya. Jadi memakan korban, maka digunakanlah pirometri industri tersebut dengan cara dia untuk melihat suhu tinggi daripada cairan logam cor ya. Bisa juga nanti jadi nanti setelah itu kita ambil dari dampak kesimpulan dampak dan kesimpulan yang pertama di konsep ini menjadi pilar fisika kuantum ya. Jadi konsep radiasi benda hitam itu merupakan katalis utama atau pilar ya dari transisi dari era deterministik klasik menuju pemahaman kuantum modern ya. Kemudian masuk juga ke optimasi panel energi gitu ya. Mendorong rekayasa material penyerap pada sel surya agar mendekati karakteristik absorpsi benda hitam sempurna untuk efisiensi tinggi ya. Kemudian bisa juga digunakan pada akurasi sensor sentuh. Jadi maksudnya tanpa menyentuh seperti tadi yang mengukur suhu tinggi cor tadi ya. Jadi dia akan mendasari pengembangan berbagai sensor suhu inframerah non invasif yang esensial dalam kedokteran dan robotika saat ini. Ya, kemudian setelah itu ya terima kasih. Saya terima kasih atas perhatiannya. Ya. Demikianlah materi yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.